Darman adalah seorang pemuda yang dikenal sederhana di desanya. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah lanjut usia di sebuah rumah kecil di pinggir desa, tepat di batas hutan lebat yang selalu menjadi bahan cerita seram di kalangan penduduk. Kehidupan Darman tidaklah mudah. Sejak ayahnya meninggal saat ia masih kecil, Darman harus mengambil alih tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Setiap hari, ia bekerja keras sebagai buruh tani, menerima upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, meskipun hidupnya penuh dengan keterbatasan, Darman memiliki sifat yang baik hati dan tidak pernah mengeluh. Baginya, kebahagiaan ibunya adalah hal terpenting di dunia ini. Hutan yang mengelilingi desa mereka sering menjadi latar berbagai cerita mistis yang beredar. Ada yang mengatakan bahwa hutan itu adalah tempat tinggal makhluk halus, sementara yang lain percaya bahwa di dalamnya terdapat binatang buas yang sulit ditemukan di tempat lain. Tetapi bagi Darman, hutan itu lebih dari sekadar tempat yang angker. Hutan adalah sumber kehidupan. Di sanalah ia sering mencari kayu bakar atau bahan makanan tambahan untuk keluarganya. Pagi itu, seperti biasa, Darman bangun lebih awal. Embun masih menggantung di dedaunan, dan udara terasa dingin menusuk kulit. Dengan membawa kapak tua dan karung goni, ia berjalan menuju hutan. Sepanjang perjalanan, burung-burung berkicau riang, seolah-olah menyambut kehadirannya. Meskipun hutan sering dianggap sebagai tempat yang menakutkan, Darman sudah terbiasa dengan suasananya. Ia tahu jalur mana yang aman dan mana yang harus dihindari. Langkah kakinya terasa mantap saat ia memasuki batas hutan. Namun, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Hutan yang biasanya penuh dengan suara kehidupan terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara kicauan burung atau desiran angin yang menggoyang dedaunan. Darman menghentikan langkahnya dan memperhatikan sekeliling. Perasaan aneh mulai menyelimuti hatinya, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Baginya, mungkin itu hanya perasaannya saja. Ketika ia sedang memungut ranting-ranting kering, telinganya menangkap suara yang tidak biasa. Suara itu terdengar seperti tangisan bayi, tetapi lebih serak dan menggema. Darman berhenti sejenak, mencoba memastikan dari mana arah suara itu berasal. Jantungnya berdegup kencang. Tangisan itu terdengar semakin jelas, seolah-olah memanggilnya. Naluri manusiawinya mendorongnya untuk mencari tahu, meskipun akal sehatnya memperingatkan untuk tidak mendekat. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti suara tersebut. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, semakin lebat pepohonan yang mengelilinginya. Cahaya matahari hampir tidak bisa menembus kanopi hutan, menciptakan suasana yang gelap dan mencekam. Akhirnya, ia sampai di sebuah area terbuka kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di sana, di tengah-tengah rerumputan yang tinggi, ia melihat seekor anak harimau putih yang terperangkap dalam jebakan pemburu. Darman terkejut. Anak harimau itu tampak lemah dan kesakitan. Kakinya terluka parah akibat kawat jebakan yang melilitnya. Tubuhnya yang kecil gemetar, dan matanya yang besar menatap Darman dengan rasa takut bercampur harapan. Hatinya terenyuh melihat pemandangan itu. Ia tahu, jika anak harimau itu dibiarkan begitu saja, kematian adalah satu-satunya takdir yang menantinya. Namun, Darman juga sadar bahwa menolong hewan liar seperti itu adalah tindakan yang berbahaya. Harimau dewasa bisa saja datang mencari anaknya, atau pemburu yang memasang jebakan bisa kembali kapan saja. Meski demikian, rasa belas kasih mengalahkan rasa takutnya. Dengan perlahan, ia mendekati anak harimau tersebut, berusaha untuk tidak membuatnya semakin panik. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," bisiknya pelan, meskipun ia tahu harimau kecil itu tidak akan mengerti.
Tangannya gemetar saat ia mencoba membuka kawat jebakan yang melilit kaki harimau itu. Proses itu memakan waktu, tetapi akhirnya ia berhasil. Setelah terbebas dari jebakan, anak harimau itu masih terbaring lemah. Darman memutuskan untuk menggendongnya keluar dari hutan. Ia tahu tindakan ini sangat berisiko, tetapi ia tidak tega meninggalkan makhluk kecil itu dalam kondisi seperti itu. Sepanjang perjalanan pulang, ia merasa seperti diawasi. Bayangan pepohonan yang bergerak diterpa angin terlihat seperti mata yang mengintai setiap langkahnya. Namun, Darman mencoba mengabaikan perasaan itu. Ketika ia sampai di rumah, ibunya terkejut melihat apa yang dibawa Darman. "Apa yang kamu lakukan, Darman?" "Itu harimau," seru ibunya dengan suara bergetar. Darman menjelaskan bahwa ia tidak bisa meninggalkan anak harimau itu mati di hutan. Ibunya hanya bisa menggelengkan kepala, khawatir dengan konsekuensi dari tindakan anaknya. Malam itu, Darman merawat luka anak harimau dengan hati-hati. Ia membersihkan lukanya dengan air hangat dan memberinya susu kambing. Anak harimau itu tampak mulai tenang. Matanya yang tadi penuh rasa takut kini memancarkan kepercayaan. Namun, di balik itu semua, Darman tidak menyadari bahwa keputusannya akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Suasana di luar rumah begitu sunyi. Bahkan suara jangkrik yang biasanya memenuhi malam pun seolah lenyap. Darman duduk di sudut kamar, memperhatikan anak harimau putih yang terbaring di atas kain lusuh yang ia letakkan sebagai alas tidur. Harimau kecil itu tampak tertidur lelap, tetapi sesekali menggerakkan tubuhnya, mungkin karena rasa sakit di kakinya yang masih belum sepenuhnya pulih. Darman menghela napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya yang dipenuhi kekhawatiran. Ia tahu tindakannya membawa anak harimau ini ke rumah sangat berisiko, tetapi ia tidak bisa memikirkan hal lain saat melihat makhluk kecil itu terjebak dan terluka. Ketika malam semakin larut, Darman mulai merasa kantuk. Namun, sebelum ia benar-benar terlelap, suara geraman pelan terdengar dari arah jendela. Darman langsung terbangun, tubuhnya membeku. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin, tetapi geraman itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Dengan hati-hati, Darman melangkah mendekati jendela. Ia mengintip keluar dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di luar, tepat di batas cahaya lampu minyak yang menyinari halaman rumah, ada sepasang mata merah menyala yang menatap langsung ke arahnya. Darman menahan napas, matanya tak bisa berpaling dari sosok itu. Meski bayangan tubuhnya tak terlalu jelas, ia tahu itu adalah seekor harimau dewasa. Darman mundur perlahan, mencoba tidak membuat suara yang bisa memancing perhatian harimau itu. Ia segera memeriksa anak harimau di dalam rumah. Harimau kecil itu masih terlelap, tetapi tubuhnya menggeliat gelisah, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang mengancam. Darman mulai berpikir, apakah harimau dewasa itu adalah induk dari anak harimau ini? Jika benar, maka bahaya besar sedang mengintainya. Harimau dewasa yang mencari anaknya bisa menjadi sangat agresif, terutama jika merasa terancam. Darman duduk di samping anak harimau, mencoba mencari solusi. Ia tidak bisa begitu saja mengusir harimau dewasa itu, tetapi ia juga tidak ingin membiarkan makhluk buas itu masuk rumahnya. Malam itu, Darman memutuskan untuk berjaga sampai pagi. Ia menyiapkan kapak tua yang biasa ia gunakan untuk mencari kayu bakar, meskipun ia tahu senjata itu tidak akan banyak berguna melawan harimau dewasa. Setiap suara di luar membuatnya semakin tegang. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan mata Darman terus tertuju pada anak harimau yang masih tertidur di sampingnya. Sesekali,
ia mendengar langkah berat di luar rumah, diikuti dengan suara geraman rendah. Harimau dewasa itu masih ada di sekitar rumahnya, mengawasi setiap gerak-geriknya. Darman hanya bisa berdoa agar pagi segera datang dan harimau itu pergi dengan sendirinya. Ketika fajar mulai menyingsing, suasana di sekitar rumah Darman perlahan kembali tenang. Langkah berat dan geraman yang mengintai sepanjang malam itu lenyap, seolah makhluk yang hadir telah menghilang bersama gelapnya malam. Darman merasa lega, tetapi ia tahu masalah ini belum selesai. Ia harus memutuskan apa yang akan ia lakukan dengan anak harimau ini. Apakah ia akan membiarkannya tetap di rumah, ataukah ia harus mengembalikannya ke hutan? Darman memahami bahwa kehadiran anak harimau ini telah menarik perhatian, bukan hanya dari makhluk liar di hutan, tetapi mungkin juga dari pemburu yang memasang jebakan itu. Ia sadar bahwa tindakannya telah menyeretnya ke dalam bahaya yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Saat pagi tiba, Darman membawa anak harimau keluar rumah untuk memberikan udara segar. Matahari pagi mulai menghangatkan bumi, embun yang menempel di dedaunan berkilauan diterpa sinar matahari. Namun, ketenangan pagi itu terpecah oleh jejak-jejak kaki besar yang terlihat di sekitar rumahnya. Darman memeriksa dengan saksama dan menemukan jejak-jejak tersebut menuju ke arah hutan. Ia yakin jejak itu milik harimau dewasa yang mengawasi rumahnya semalaman. Perasaan takut kembali menghantui pikirannya. Apakah harimau itu akan kembali? Apakah ia harus segera mengembalikan anak harimau ini ke tempat asalnya? Tapi bagaimana caranya? Darman memandangi anak harimau yang kini mulai bergerak lincah, meski kakinya masih terlihat pincang. Tatapan polos anak harimau itu membuat hatinya kembali bimbang. Setelah berpikir panjang, Darman memutuskan untuk membawa anak harimau itu kembali ke hutan. Ia percaya bahwa tempat terbaik untuk makhluk kecil ini adalah di alam liar, bukan di dalam rumahnya. Sebelum berangkat, ia menyiapkan beberapa barang seperti tali untuk berjaga-jaga, sebotol air, dan beberapa potongan kain. Dengan hati-hati, ia membungkus anak harimau itu dengan kain agar mudah dibawa. Ibunya hanya bisa memandangi Darman dengan penuh kekhawatiran. "Hati-hati, Nak. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan semua ini," kata ibunya lirih. Darman hanya mengangguk, mencoba menenangkan ibunya dengan senyuman tipis, meskipun ia sendiri merasa ada beban besar yang menghimpit dadanya. Perjalanan kembali ke hutan terasa berbeda. Langkah Darman terasa berat, bukan hanya karena membawa anak harimau yang mulai bergerak gelisah di pelukannya, tetapi juga karena firasat buruk yang terus menghantuinya. Semakin dalam ia masuk ke hutan, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara burung atau hewan lain, hanya suara langkah kakinya yang bergema di bawah kanopi pepohonan yang rapat. Sesekali, ia merasa seperti diawasi, tetapi ketika ia menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa selain bayangan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Perasaan itu semakin kuat saat ia tiba di sebuah sungai kecil, tempat ia pertama kali menemukan anak harimau itu. Di sanalah ia memutuskan untuk berhenti sejenak dan meletakkan anak harimau di atas rerumputan. Darman menatap anak harimau itu, mencoba berbicara meskipun ia tahu makhluk kecil itu tidak akan memahami ucapannya. "Aku harap kau bisa bertahan di sini. Ini tempatmu, bukan di rumahku," ucap Darman dengan suara bergetar. Anak harimau itu menatapnya dengan mata besar yang penuh kepolosan. Hatinya kembali terenyuh, tetapi ia tahu keputusan ini adalah yang terbaik. Tiba-tiba, suara gemerisik dari semak-semak membuat Darman langsung berdiri. Jantungnya berdetak kencang. Dari arah semak-semak itu, muncul seekor harimau dewasa, tubuhnya besar dan penuh wibawa.
Matanya yang tajam menatap Darman dengan intensitas yang sulit dijelaskan. Darman membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Harimau itu tidak langsung menyerang, tetapi mendekat perlahan, mengeluarkan suara geraman rendah. Anak harimau yang terbaring di atas rerumputan mulai bersuara, seolah merespons kehadiran harimau dewasa itu. Darman hanya bisa menatap dengan tubuh yang gemetar. Harimau dewasa itu berhenti beberapa langkah dari anaknya, lalu menoleh ke arah Darman. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Darman merasakan campuran antara ketakutan dan penghormatan. Harimau itu tampak seperti sedang menilai dirinya. Dengan gerakan perlahan, Darman mundur, memberikan ruang bagi harimau dewasa itu untuk mendekati anaknya. Saat induk harimau mulai menjilati anaknya dengan penuh kasih, Darman merasa lega sekaligus terharu. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, suara gemuruh dari kejauhan menggema. Itu adalah suara langkah kaki manusia, dan Darman menyadari pemburu sedang menuju ke arah mereka. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk tetap berada di tempat itu dan melindungi harimau-harimau tersebut, meskipun ia tahu risikonya sangat besar. Langkah kaki pemburu semakin mendekat, disertai suara percakapan yang terdengar samar namun penuh keserakahan. Darman menggenggam erat kapak tua yang dibawanya, meskipun ia tahu senjata itu hampir tidak berarti melawan orang-orang bersenjata. Ia berusaha berpikir cepat. Harimau dewasa itu tampak mulai menyadari bahaya yang mendekat. Ia berdiri di depan anaknya, mengeluarkan geraman keras yang menggema di tengah hutan. Darman tahu ini adalah panggilan perlawanan, tetapi ia juga sadar bahwa harimau itu tidak mungkin bisa melawan pemburu sendirian. Darman memutuskan untuk tetap tinggal, mencoba mencari cara agar bisa mengalihkan perhatian pemburu. Ia tahu risikonya besar, tetapi ia tidak bisa membiarkan makhluk itu menjadi korban kekejaman manusia. Ketika para pemburu akhirnya tiba di tempat itu, mereka langsung menghentikan langkah mereka. Mereka terkejut melihat seekor harimau dewasa yang berdiri gagah di depan anaknya, tetapi lebih terkejut lagi saat melihat Darman berdiri di sana. "Hei, pemuda, apa yang kau lakukan di sini? Pergi sebelum kau terluka," salah satu pemburu berteriak. Namun, Darman tidak bergeming. Dengan suara tegas, ia menjawab, "Ini bukan tempat kalian. Hutan ini bukan milik siapapun, apalagi milik kalian yang hanya ingin merusaknya." Kata-katanya membuat para pemburu tersentak, tetapi mereka dengan cepat kembali ke niat awal mereka. Salah satu pemburu mengarahkan senjatanya ke harimau dewasa, bersiap untuk menembak. Darman berteriak keras, mencoba mengalihkan perhatian mereka. "Jangan lakukan itu. Jika kalian membunuh harimau ini, kalian akan membawa malapetaka, bukan hanya untuk kalian, tetapi untuk desa kita juga." Para pemburu tertawa meremehkan, menganggap perkataan Darman hanyalah omong kosong. "Kau pikir kami takut pada tahayul? Harimau ini bernilai tinggi, dan kami tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja," jawab salah satu pemburu. Namun, sebelum mereka sempat menarik pelatuk, harimau dewasa itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa, membuat suasana berubah menjadi kacau balau. Para pemburu berteriak ketakutan, beberapa mencoba melarikan diri, tetapi tidak semua berhasil. Dalam kekacauan itu, Darman melihat peluang. Ia segera meraih beberapa batu besar dan melemparkannya ke arah para pemburu yang tersisa, mencoba mengusir mereka lebih jauh. Harimau dewasa itu, meskipun melawan dengan gagah berani, mulai terlihat lelah. Darman tahu ini adalah saat yang kritis. Dengan keberanian yang tersisa, ia berdiri di antara para pemburu dan harimau, menghadang dengan tubuhnya sendiri. "Hentikan sekarang juga, atau kalian harus melewati aku terlebih dahulu,"
teriaknya dengan suara yang menggetarkan. Para pemburu terlihat ragu. Mereka tidak ingin membunuh manusia, tetapi ketamakan mereka hampir mengalahkan akal sehat. Ketegangan itu akhirnya pecah ketika suara lain, lebih dalam dan menggelegar, menggema di hutan. Dari arah yang tak terduga, muncul seorang pria tua berjubah lusuh dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya penuh wibawa, dan matanya menatap para pemburu dengan tajam. "Berhenti sekarang juga," suaranya menggema seperti perintah yang tidak bisa ditolak. Para pemburu tampak terkejut dan langsung mundur beberapa langkah. Pria tua itu melangkah mendekat, berdiri di sisi Darman. "Hutan ini adalah tempat yang suci. Jika kalian ingin pulang dengan selamat, pergilah sekarang sebelum kalian menyesali keputusan kalian," lanjutnya dengan nada tegas. Aura pria itu begitu kuat sehingga para pemburu yang tadinya penuh percaya diri kini terlihat gemetar. Satu persatu mereka pergi meninggalkan tempat itu tanpa berkata apa-apa, meninggalkan Darman, harimau, dan pria tua misterius itu di tengah sunyi hutan. Darman menatap pria itu dengan penuh rasa ingin tahu dan rasa terima kasih yang mendalam. Tetapi siapa sebenarnya dia? Setelah para pemburu menghilang dari pandangan, Darman akhirnya bisa bernapas lega. Namun, pikirannya kini dipenuhi dengan pertanyaan tentang pria tua misterius yang berdiri di hadapannya. "Terima kasih, Pak. Jika tidak ada Anda, mungkin kami sudah dalam bahaya besar," kata Darman dengan nada penuh rasa hormat. Pria itu hanya tersenyum tipis. Pandangannya beralih ke anak harimau yang kini terlindungi di sisi induknya. "Kamu telah melakukan hal yang benar, Nak," katanya. "Tapi keputusanmu tidak akan berhenti di sini. Hutan ini telah mempercayaimu, dan tanggung jawab itu akan lebih besar dari yang kamu bayangkan." Kata-kata itu terdengar penuh makna, tetapi juga membuat Darman bingung. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria tua itu mulai melangkah pergi, seolah menyatu dengan bayangan pepohonan. Darman berlutut di tanah, menatap anak harimau putih yang masih terlihat lemah, tetapi kini sudah lebih tenang di samping induknya. Induk harimau itu, yang sebelumnya menunjukkan keganasan, kini memandang Darman dengan tatapan yang berbeda, bukan ancaman, melainkan rasa terima kasih. Hutan yang tadi terasa penuh dengan ketegangan perlahan kembali sunyi. Darman merasa seolah-olah dia baru saja melewati ujian besar. Dia menyadari bahwa hutan ini bukan sekadar kumpulan pohon dan binatang liar. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hidup, dan dia kini menjadi bagian dari keseimbangan itu. Dengan hati-hati, ia berdiri, menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Anak harimau itu masih membutuhkan perawatan, tetapi kini ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Ketika matahari mulai terbenam, Darman memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun, langkahnya terasa lebih berat, seolah hutan ingin menahannya lebih lama. Dalam perjalanan pulang, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di sekitarnya. Burung-burung berkicau lembut, angin berhembus sejuk, dan dedaunan tampak berkilau di bawah cahaya senja. Semua itu terasa seperti salam perpisahan dari hutan, seolah mengucapkan terima kasih atas apa yang telah ia lakukan. Ketika ia tiba di rumah, ibunya menyambutnya dengan cemas. "Darman, kau kemana saja?" "Aku khawatir setengah mati," seru ibunya. Darman hanya tersenyum, meskipun tubuhnya lelah. "Aku baik-baik saja, Bu. Ada banyak yang harus kuceritakan," jawabnya. Selama beberapa hari berikutnya, Darman terus merawat anak harimau putih itu. Ia semakin terhubung dengan makhluk kecil itu, bahkan memberinya nama, Purnama, karena warna bulunya yang seputih cahaya bulan. Purnama mulai pulih, dan kepribadiannya yang lincah mulai muncul.
Namun, Darman tahu bahwa Purnama tidak bisa selamanya tinggal bersamanya. Ia adalah bagian dari hutan, dan tempatnya adalah di alam liar. Ketika hari itu tiba, Darman dengan berat hati membawa Purnama kembali ke tempat di mana ia pertama kali menemukannya. Induk harimau yang telah pulih sepenuhnya tampak menunggu di kejauhan, dan Darman hanya bisa menatap dengan haru saat Purnama berlari ke arah induknya. Mereka menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan Darman dengan perasaan campur aduk antara kehilangan dan kelegaan. Hidup Darman tidak pernah sama lagi setelah pengalaman itu. Ia kini melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih menghargai setiap makhluk yang hidup di dalamnya. Desa yang sebelumnya memandang hutan dengan ketakutan mulai berubah, berkat cerita Darman tentang keseimbangan dan keajaiban yang ia alami. Banyak orang mulai menjaga hutan, menghentikan aktivitas yang merusaknya, dan bahkan melawan para pemburu yang datang. Darman sendiri merasa bahwa ia telah menemukan panggilan hidupnya. Ia menjadi pelindung hutan, seseorang yang berdiri di antara dunia manusia dan dunia alam liar. Setiap kali ia masuk ke hutan, ia merasa ada yang mengawasinya, seperti sepasang mata yang penuh rasa hormat dan terima kasih, memastikan bahwa ia tidak pernah sendiri.